Oke, jadi kalau kalian search di e-commerce manapun dan kata kuncinya adalah Ryzen 5 7530O, yang bakalan muncul kebanyakan adalah Acer Swift Go 14 yang akan kita bahas ini. Acer dan Ryzen itu memang perpaduan yang menarik kalau kita ngomongin urusan price to performance. Karena untuk Acer Swift Go ini dia udah pakai Ryzen 7000 series, jadi Ryzen 5 7530O, RAM-nya 16GB, layarnya ini Real IPS 100 sRGB, bukan IPS level. Dan kalau untuk urusan harganya, kalian search sendiri aja dan kalian filter yang paling murah yang bakalan muncul di awal adalah Acer Swift Go 14 ini. Kalau kita ngomongin Acer Swift, bisa dibilang Acer Swift ini adalah pelopor harga terjangkau di kelas laptop tipis dan ringan. Kalau AMD biasanya kita sebut dengan ultra portable. Jadi kalau secara urutan ada laptop mainstream dan ada laptop ultra portable yang tipis dan ringan. Dulu awal-awal Acer Swift Gen pertama muncul, kalau nggak salah inget harganya itu sekitar 7-8 juta. Yang harganya itu sama dengan laptop mainstream. Kalau di mainstream Acer itu ya Acer Aspire. Sekarang Acer Swift makin berkembang dan namanya jadi Acer Swift Go. Secara dimensi dia juga lebih tipis dan juga lebih ringan kalau kita bandingkan dengan Acer Swift generasi pertama. Bobotnya sekarang itu cuma 1,2 kg dengan ketebalannya itu nggak sampai 1,5 cm. Jadi buat kalian yang kuliah dan kelasnya di lantai 15 contohnya dan liftnya lagi rame, kalau kalian naik tangga pakai laptop ini itu nggak bikin encok. Terus buat kalian yang pebisnis juga cocok, karena kalau misalkan kita pakai dia meeting dari kota ke kota, intinya kita nomaden, kalau bobotnya cuma 1,2 kilo itu nggak terlalu berat, masih nyaman-nyaman aja. Terus dari dulu karakteristiknya Acer Swift itu nggak berubah. Jadi bahan materialnya ini dia pakai bahan yang full metal, baik bagian belakang, bagian keyboard, bagian cover layarnya ini semuanya pakai metal. Yang kesannya itu premium, dipegang aja dingin. Tapi sayangnya kalau untuk engsel di Acer Swift Go ini dia belum bisa dibuka dengan satu tangan dan belum bisa dibuka sampai 180 degree lay seperti ciri khasnya Acer Swift generasi pertama. Tapi yang beda di Acer Swift Go ini, kalau misalkan kita buka, dia bakalan ngangkat sekitar 15 derajat untuk typing experience kita biar lebih nyaman. Selain dari sisi dimensi dan juga engsel yang sekarang ergonomik, dari sisi spesifikasi jelas dia juga udah pakai yang paling baru. Bahkan Acer Swift ini termasuk vendor yang pertama kali jual secara resmi laptop dengan prosesor Ryzen 7000 series dengan Ryzen 5 7530U-nya dengan 6 core 12 thread. Yang performa IGP dari Ryzen 7000 series ini bisa dibilang kenceng banget lah, karena dia pakai RDNA+2 yang IGP itu juga dipakai di PS5. Nanti kita bakalan tes gimana performa gamingnya dengan IGP RDNA+2 ini. Sekarang kita bahas dulu untuk memori RAM-nya. Nah, memori RAM-nya ini kita dikasih yang bisa dibilang ini spesifikasi mentoknya lah, karena kapasitasnya 16GB dual channel dengan LPDDR4X. Kenapa belum pakai DDR5? Karena memang prosesornya ini belum support dengan DDR5. Jadi mentoknya itu di LPDDR4X dengan speed 4267 MHz. Untuk storage juga bisa dibilang mentoknya juga, karena memang Ryzen 7000 series ini belum support dengan NVMe Gen 4, jadi masih pakai NVMe Gen 3 yang kapasitasnya ini 512GB. Tapi kalau misalkan kita ngomongin speednya ini kencang untuk sebuah NVMe Gen 3 karena speednya itu lebih dari 3500 Mbps. Biasanya kan laptop-laptop yang NVMe Gen 3 itu kalau nggak 1500 ya 2000 Mbps, tapi ini 3500 Mbps lebih. Kalau untuk opsi upgrade-nya memang RAM-nya ini LP ya, low power, jadi dia onboard, nggak bisa di-upgrade lagi. Tapi 16GB menurut saya udah lebih dari cukup. Storage-nya masih ada slot M.2 yang kosong kalau misalkan kita mau upgrade. Jadi dari sisi spesifikasi utamanya ini, Acer sama sekali nggak ngasih jebakan, karena dia ngasih kita specs yang mentok yang bisa dibaca sama CPU-nya. Tapi gimana kalau kita ngomongin layar, apakah ada jebakannya? Jawabannya nggak ada sih ya. Dan Acer yang dari dulu yang saya kenal, memang Acer itu kalau soal layar dia nggak pernah ngasih jebakan. Brand lain biasanya ngasih jebakannya itu di IPS level. Tapi kalau Acer dia pasti kasih Real IPS. Di bagian layar sama sekali nggak ada yang dikompromi di kelas harganya. Jadi ukurannya ini 14 inch, panelnya Real IPS, dan ketika saya tes untuk warnanya menggunakan SpiderX Data Color, hasilnya itu kita dapat di 97% sRGB. Ya walaupun klaimnya itu 100%, tapi ketika kita tes 97%, selisih 3%, tapi kalau kita lihat dari sisi kualitas layarnya udah oke sih. Jadi kalau misalkan kalian adalah profesional editor yang mungkin preview foto atau video di sini, warna yang dihasilkan dari layarnya ini akan sesuai dengan warna apa yang kalian ambil di kamera. Intinya natural, jadi akurat warnanya. Terus kalau kita ngomongin brightness, dia ada di 367 brightness nits ketika kita tes, dan itu adalah hasil yang menurut saya kalau dibilang bagus enggak juga, tapi cukup kalau misalkan untuk pemakaian outdoor. Karena biasanya untuk Acer Aspire aja biasanya 250 atau 300 nits, tapi ini 367 nits. Yang seharusnya udah cukup kalau misalkan kalian gunakan untuk pemakaian outdoor yang
cahaya mataharinya itu nggak terik-terik banget. Dari sisi layar sama sekali nggak ada jebakan, dan sekarang kita bahas masalah input device, yaitu keyboard dan touchpadnya. Karena kalau misalkan layarnya udah bagus, spesifikasinya udah mumpuni, tapi keyboardnya rasanya nggak enak kan ya agak gimana gitu makanya. Tapi untungnya keyboard dari Acer ini nggak kerasa keyboard murah, nggak kerasa kayak Acer Aspire yang harganya 4 juta. Jadi dia bisa kasih typing experience yang solid sama kayak keyboard laptop pada umumnya. Cuman yang saya suka adalah kalau kalian pernah lihat Acer Swift seri yang lama, page up sama page down-nya itu terpisah. Jadi dulu tuh nyempil dan kadang itu bikin kepencet. Tapi di seri yang sekarang di Swift Go 14 ini dia udah disatuin dengan tombol arrow atas bawah yang menurut saya jadi lebih praktis dan menghindari typo lah. Terus buat fingerprint sekarang juga udah dipindah, yang dulunya ada di bawah arrow key, sekarang di Acer Swift Go 14 ini dia menjadi satu dengan tombol power yang berarti lebih praktis. Karena ketika kita nyalain tombol powernya, sensornya akan langsung membaca fingerprint kita, langsung login ke Windows Hello. Jadi lebih cepat dan lebih praktis. Untuk touchpad saya juga nggak ada komplain, dia ukurannya pas dan udah pakai Windows Precision Driver juga, dan buat bagian permukaannya ini smooth banget kalau kita pakai. Kalau misalkan kita klik pun dia juga ngasih feedback yang tactile-nya itu enak banget, travel distance-nya pas. Jadi kalau misalkan kalian adalah tipikal orang yang suka pakai touchpad ketimbang pakai mouse, touchpadnya ini enak sih, saya nggak ada komplain. Oke, layar udah, input device udah, desain udah, dimensi udah, sekarang waktunya yang kalian tunggu-tunggu. Jadi langsung aja kita tes performanya si Ryzen 5 7000 series di Acer Swift Go 14 ini. Pertama seperti biasa ya, kita pakai Cinebench R15 dengan kondisi laptopnya itu skenario mode rata kanan, jadi dicolok adapter juga, terus di power window-nya kita pakai base performance, dan hasilnya di Cinebench R15 untuk performa single core-nya itu dia dapat skor 227. Terus untuk multicore kita loop sebanyak 10 kali, running pertamanya itu kenceng banget, paling kenceng running pertamanya dengan skor 1351. Running kedua sampai running ke-10-nya itu stabilnya di kisaran 1000 sampai 1200 poin lah. Terus di skenario kedua kita coba adapternya kita cabut, dan hasilnya ada penurunan performa. Dengan performa single core-nya itu ada di 97 poin, multicore-nya kita loop juga sebanyak 10 kali, dan hasilnya dia kayak mesin diesel. Kalau kita lihat skornya ini dia makin panas makin tinggi skornya. Sekarang kita coba lihat suhu temperaturnya ketika kita stress test pakai Cinebench R15 tadi. Dan hasilnya kalau misalkan kita colok adapter dengan skenario rata kanan, dia memang nyolong-nyolongnya itu 90 derajat Celcius, bahkan bisa lebih. Tapi diimbangi dengan CPU package power yang di atas 30 watt. Dan kalau misalkan casnya kita cabut, wah kalau kalian lihat suhu temperaturnya itu jadi lebih dingin karena memang ada penurunan performa ya. Jadi stabilnya itu di 50 derajat Celcius. Dan untuk CPU package powernya dia cuma di atas 20 watt sekali, sisanya itu ya cuma 10 watt aja. Kalau kita lihat suhu temperaturnya ketika stress test ini sebenarnya kalau dibilang anget enggak juga. Karena ketika kita tes pakai TimeSpy stress test, kita loop sebanyak 20 kali untuk lihat skor stability-nya, dia lolos dengan skor 99,6%. Skor Fastech-nya juga lumayan ya dengan IGP-nya yang baru ini dengan skor 3702, dan TimeSpy test-nya ada di 1443. Sekarang gimana kalau misalkan kita coba dia untuk rendering video 4K, karena kan ini 7000 series ya. Jadi ya kita coba mentoknya aja lah 4K, nggak Full HD. Dan hasilnya di Adobe Premiere Pro dengan template yang memang biasanya kita pakai, kita ekspor ke 4K, dia mampu merender dengan durasi waktu 6 menit 8 detik. Gimana kalau misalkan kita gunakan untuk rendering 3D? Oke, pakai Blender dengan template BMW, CPU rendernya dia mampu merender dengan durasi waktu 4 menit 49 detik, yang menurut saya untuk sebuah prosesor seri U ini lumayan kenceng ya. Terus kalau kita gunakan untuk GPU rendernya, dia mampu merender dengan durasi waktu 9 menit 3 detik. Untuk suhu kalau misalkan kita coba pakai rendering Adobe Premiere Pro tadi, suhunya itu stabilnya di 70 derajat Celcius, sekali aja nyolong ketika start awal di 85 derajat Celcius. Terus untuk CPU package powernya juga di 22 watt. Kalau untuk rendering 3D tadi, nah kalau kita lihat di sini dia stabil di 90 derajat Celcius. Tapi kalau kita lihat CPU package powernya itu diimbangi dengan stabil di 40 watt. Karena untuk rendering 3D memang itu adalah aplikasi yang berat. Terus kalau misalkan kita lihat di GPU rendernya untuk IGP-nya itu temperaturnya di 65 derajat Celcius. Terus sekarang kita lanjut di tes Geekbench 5 biar benchmark sintetisnya itu lengkap, dan hasilnya untuk performa single core Ryzen 5 7530 ini dapat skor 1481 poin, multicore-nya 6300-an, OpenCL-nya ada di 13 ribuan. Sekarang lanjut kita tes untuk gaming, karena tadi saya udah bridging kalau misalkan RDNA Plus 2 itu adalah IGP yang juga dipakai di PS5. Jadi gimana kalau misalkan di laptopnya? Apakah mampu untuk bermain game juga? Pertama kita coba di game casual dulu lah ya, Dota 2 dengan resolusi Full HD, grafiknya ada di high, dan hasilnya dia dapat average FPS itu sekitar 64 FPS, maksimumnya 70 FPS, drop FPS itu ada di 60, jadi masih oke. Terus kalau kita gunakan untuk main game CSGO dengan resolusi yang sama, grafiknya ada di high, hasilnya dia dapat average FPS itu 65, maksimum FPS-nya 77, dropnya ada di 58 FPS. Lanjut kita coba game yang
agak berat sekarang ya. Kita coba di game Genshin Impact dengan resolusi Full HD, grafiknya low, opsi 60 FPS-nya aktif, dan hasilnya untuk average FPS dia masih dapat sekitar 42 FPS. Maksimumnya ya 60 FPS ketika drop, ketika sinyal padat kita war sama monster, itu drop FPS-nya paling mentok cuma di 38 FPS. Jadi nggak pernah di bawah 30 FPS. Sekarang kita coba nekat, kita main game Far Cry ini ya. Ini game yang seharusnya bukan laptop ini, tapi laptopnya si Predator Helios yang kita bahas kemarin, karena dia nggak ada discrete graphic card-nya, cuma mengandalkan IGP. Tapi nggak apa-apa, kita coba aja. Jadi Far Cry resolusi Full HD, grafiknya mentok kiri, dan hasilnya sesuai dengan ekspektasi kalian lah ya. Average FPS-nya dia nggak dapat 30 FPS, cuma dapat 26. Maksimum sih memang bisa dapat 39 FPS, tapi dropnya bisa sampai 21 FPS. Jadi saran saya kalau misalkan tujuannya main game, jangan beli Acer Swift Go ya, belinya Acer Predator atau Acer Nitro. Tapi walaupun dia bukan laptop gaming, yang pengen saya highlight di sini adalah suhu temperaturnya, karena saya pengen tahu coolingnya ini bagus atau enggak. Jadi ketika saya main game Genshin Impact, kalau saya lihat suhu temperaturnya, dia itu stabilnya di 70 derajat Celcius. Loncatnya cuma 2 kali aja ke 80 dan juga 85 derajat Celcius. Di game Dota 2 juga aman, dia itu stabil di 85 terus turunnya 80, ya kisaran 80 sampai 85 derajat Celcius lah. Gak pernah di atas 90 derajat Celcius. Jadi saya bisa bilang sih coolingnya untuk sebuah prosesor seri U di laptop setipis ini coolingnya bagus. Dan memang ketika kita bongkar di bagian dalamnya ini, biasanya kan laptop yang seri U, laptop tipis dan ringan itu dia cuma ada single fan. Tapi untuk Acer Swift Go ini dia ada dual fan. Walaupun memang secara dimensi fan-nya ini nggak terlalu gede. Tapi ternyata dengan dual fan-nya ini sistem coolingnya bisa terjaga dengan baik. Dan yang saya suka, walaupun adem tapi suara kipasnya ini nggak begitu berisik, cukup tenang. Dan dia bisa jaga suhunya seperti yang kalian lihat tadi. Tapi gimana kalau misalkan kita ngomongin suhu permukaan? Karena kalau misalkan kita laptopan udah berjam-jam, terus kalau misalkan keyboardnya ini udah anget kan rasanya kayak nggak nyaman gitu ya. Karena kalau misalkan ada laptop yang panas banget, kita pegang itu kayak kayak shock karena terlalu panas. Tapi kalau untuk Acer Swift ini enggak, karena untuk suhu permukaannya, suhu tertingginya aja ya itu nggak sampai 40 derajat Celcius, dia ada di 37,9 derajat Celcius. Dan tombol WASD, tombol yang sering saya pakai itu cuma ada di 36,3 derajat Celcius. Nah, mumpung kita masih di dalam, kita coba lihat ada apa aja di bagian dalamnya ini. Jadi kalau kita lihat di sini ada WiFi cardnya, dan WiFi cardnya ini udah pakai WiFi 6E. Jadi dia ada 3 bandwidth, 2,4, 5 dan juga 6 GHz. Terus di bawahnya lagi ada baterai yang sebenarnya secara kapasitas gak gede ya, cuma 50 Wh. Tapi karena prosesornya ini seri U, hemat daya, efisien, ketika kita video playback 1080p, brightness-nya 50%, volume ada di 20%, hasilnya dia bisa bertahan sekitar 13 jam. Laptop gaming kemarin itu 90 Wh, tapi dia cuma tahan sekitar 4 jam. Beda ya, karena ini memang tujuannya untuk orang yang suka mobile. Jadi walaupun secara kapasitas baterai dia kecil, tapi baterainya awet. Udah panjang banget daya tahan baterainya, bisa dipakai kerja seharian tanpa harus cas. Kalau kalian kerjanya 8 jam, kalau kalian kerjanya 14 jam itu bukan kerja ya. Itu namanya dikerjain. Terus ngomongin soal cas, kemampuan chargingnya ini kalau kita pakai charger bawaannya yang 65 watt, selama 30 menit dia udah bisa ngisi 45%. Dan kalau sampai full kita butuh waktu sekitar 1 jam 30 menit. Jadi 1 jam setengah untuk bisa dipakai 13 jam. Wah, termasuk cepet juga ngecasnya. Untuk colokan adapternya kita juga dikasih Type-C, jadi nggak pakai DC lagi, bisa buat ngecas HP juga. Dan kalau kita ngomongin port, di sebelah kiri tuh kita dikasih 2 USB Type-C 3.2 dan dua-duanya udah support power delivery dan juga DisplayPort. Di sebelahnya lagi juga masih disediain port HDMI 2.1, terus di sebelahnya lagi ada USB 3.2 Gen 1. Di sebelah kanan dia ada Kensington lock, ada USB Type A lagi dan ada audio combo jack. Kalau buat port, sayangnya port yang sering saya pakai itu nggak ada di sini ya. Jadi port untuk SD card walaupun yang micro atau yang full size SD card kita nggak dikasih. Jadi ya terpaksa kita harus beli dongle tambahan yang biasanya kalau saya beli itu selang seminggu dongle-nya udah hilang. Karena saking banyaknya yang make ya. Jadi Ari make, Tomo make, saya make dan tiba-tiba ya udah hilang aja. Terus kalau kita ngomongin webcam atau kamera, saya suka karena kameranya ini udah ya harusnya standar laptop 2023 itu kayak gini. Karena ya kalau tahun lalu 720p 30 fps oke lah. Tapi kalau sekarang menurut saya minimum harus 1080p 30 fps. Apalagi harganya nanti aja ya di bagian kesimpulan. Kalau yang 4 jutaan oke lah 720p. Tapi ini harusnya memang udah 1080p dan kira-kira untuk kualitas webcamnya itu kayak gini, mikrofonnya kayak gini. Jadi kalian bisa tulis di kolom komentar kira-kira gimana ya. Tapi kalau untuk webcamnya sih dia oke sih ya, kelihatan bening dan lebih tajam.
Karena ya memang 1080p 30 fps. Oke lah, jadi mungkin cukup segitu aja video review dari Acer Swift Go 14 dan harganya untuk yang Ryzen 5 7530U ini, kalau harga resminya ya, itu saya lihat sekitar 11.499.000. Tapi kalau kalian lihat di e-commerce, itu harganya ada yang paling murahnya ada di sekitar 11.100.000. Nanti link pembelian yang paling murahnya akan saya taruh di kolom deskripsi. Dan kelebihannya jelas ini ditujukan buat orang yang suka mobile karena dia ringan banget 1,2 kilo. Wah, dan desainnya pun all metal yang secara looks dia terlihat premium dan warnanya pun warna-warna walaupun ini warna ungu ya tapi dibikin kayak warna pastel gitu. Jadi masih oke. Terus layarnya juga udah bagus dengan real IPS ya, bukan IPS level. Yang klaimnya sih 100 RGB, tapi ketika kita tes 97, tapi itu pun juga masih oke. Dan baterainya ini awet banget, 13 jam, ngecasnya juga cepet, 1 jam 30 menit. Terus kalau kita ngomongin performa, seperti yang kalian lihat tadi, performa Ryzen 5 7000 series ini juga bisa diandalkan untuk kebutuhan kita sehari-hari. Dan kalau untuk kekurangannya, yaitu tadi ya, kalau buat saya pribadi, kekurangannya itu adalah dia nggak ada port untuk SD card, terus belum bisa dibuka dengan satu tangan, dan sayangnya untuk signaturenya Acer Swift yang bisa dibuka sampai 180 degree lay itu nggak ada. Jadi dia cuma bisa bentuknya segini aja tapi diganti dengan engsel yang lebih ergonomik. Oke, jadi itu adalah cerita dari Acer Swift Go yang bisa saya ceritain kepada kalian. Intinya kalau misalkan kalian cari laptop yang tipis, ringan, terus performanya kenceng, baterainya awet, layarnya bagus, ya Acer Swift Go ini bisa jadi pilihan yang sangat-sangat menarik. Saya Niki Sabudi and see you on the next video. Bye-bye!